when circumstances makes perfect sense to us, as we try to understand each move He makes. When the path grows deep and our questions have no answer, turn to Him. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow, and there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me, pardon me, pardon me. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat datang dan berjumpa kembali secara virtual di Kebaktian Doa ICLA. Semoga semua sehat walafiat dan penuh sukacita. Saya merasa sepertinya semakin hari itu semakin cepat berlalu. Kita baru saja Natalan dan Tahun Baruan, dan dalam kurang dari 2 minggu kita akan merayakan Imlek.
Semoga kita bisa menghargai dan mengucap syukur untuk hari-hari yang Tuhan telah berikan dan melihat bagaimana tangannya memelihara kita, melindungi kita, menuntun kita, dan memberkati kita. Mari kita buka kebaktian doa malam hari ini dengan doa teduh. Amin. Panggilan beribadah malam hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian, Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan,
padamu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bertemu dengan saudara pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Saudara, saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lagi menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami," katanya kepada mereka. "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau irikah hatiku engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Sedemikian pembacaan firman Tuhan yang cukup panjang, saudara, dan sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau serahkan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kau boleh berbicara kepada kami agar kami dapat mengerti dan boleh mendapatkan berkat-Mu lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan malam hari ini dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, ada seorang anak yatim piatu. Dia kehilangan orang tuanya sejak masa mudanya. Lalu saudara, ada seorang ibu yang berbaik hati. Dia mau mengadopsi anak yatim piatu ini, saudara. Jadi saudara, dari umur 1 tahun, wah, dia sudah diadopsi, ya. Terus dipelihara, ditikir, sampai dia cukup besar, saudara. Sampai kira-kira pada saat ini, saudara, ya, dia berumur 10 tahunan lebih. Dia tetap diasuh, dikasihi, disayang, dipelihara. Sesemua yang dibutuhkan disediakan oleh ibu ini. Nah, saudara, biasanya si anak ini, saudara, ya, biasanya males gitu bantuin ibunya gitu ya. Biasanya ia malas-malasan saja di rumah. Lalu tiba-tiba, saudara, pada satu waktu dia sangat rajin sekali dan bersemangat untuk membersihkan rumahnya. Bersihin ini, bersihin itu, disapu, dipel gitu ya. Tadinya nggak pernah nyapu, saudara, nggak pernah ngepel, tidak pernah beresin rumah. Tiba-tiba jadi rajin sekali. Dan bukan hanya sehari, saudara. Sepanjang seminggu itu dia rajin sekali. Saudara, di akhir minggu itu, saudara, akhirnya si ibu itu menemukan, saudara, secarik kertas, ya.
bertuliskan jumlah jam kerja, dan sejumlah upah yang seharusnya diterima anak ini. Wah, kenapa nih tiba-tiba saudara anak ini eh, begitu rajin, lalu ada bilnya lagi saudara. Ternyata saudara anak ini pengen sekali membeli sesuatu untuk dirinya. Maka dari itu saudara si anak ini rajin bekerja membersihkan rumah untuk mendapatkan satu upah. Dia berharap bahwa mamanya ini, ibunya ini memberikan uang kepadanya sehingga dia dapat membeli barang yang dia pengen banget. Saudara, akhirnya keesokan harinya si anak ini terkejut saudara. Ternyata dia menemukan eh, surat balasan dari ibunya. Ternyata isinya daftar seluruh kebutuhan hidupnya dari umur 1 sampai umur 10. Dari popok, susu, makanan, pakaian, uang jajan, sepatu, sekolah, baju, tas, buku. Wah, semua ditulisin sebegitu panjang, jauh lebih panjang daripada anak ini. Anak ini sampai kaget, saudara. Dia lihat-lihat, dihitung-hitung. Ternyata biaya dia sejak lahir itu begitu besar sekali. Dan sebenarnya itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah dia perbuat selama seminggu itu dengan bersih-bersih. Anak ini, saudara, tidak menyadari, saudara. Dia baru sadar, saudara, ternyata kesempatan untuk menjadi seorang anak di dalam keluarga itu adalah satu anugerah. Dan itu tidak dibandingkan, saudara. Tidak dapat dibandingkan dengan upah sebesar apapun. Nah, Bapak Saudara, dalam cerita ini, ilustrasi ini, saudara, dan juga, saudara, di dalam perumpamaan, saudara, yang tadi kita dengar, saudara, tentang kebun anggur, saudara, itu. Nah, itu mengajak kita, saudara, untuk berpikir, untuk menyadari bahwa, saudara, ada anugerah Tuhan, saudara, yang telah Tuhan berikan kepada kita itu begitu besar sekali dan tidak dapat diperhitungkan seperti upah, saudara. Nah, saudara, seperti perumpamaan yang barusan kita baca tadi, itu adalah berbicara tentang kerajaan sorga sebenarnya. Yesus menjelaskan dalam perumpamaan ini, untuk dapat bekerja di ladang Tuhan, itu adalah sebuah anugerah Tuhan semata. Dan saudara, perumpamaan ini dimulai oleh seorang tuan rumah atau pemilik kebun anggur. Tadi kalau saudara perhatikan, yang dikatakan ngapain? Lagi pagi-pagi benar dia mencari pekerja-pekerja. Belum ada yang kerja saudara di kebun anggurnya itu. Jadi pagi-pagi benar itu dia mencari pekerja-pekerjanya itu. Nah, saudara, tuan rumah atau pemilik kebun anggur ini, saudara, disebutkan, diibaratkan sebagai Tuhan. Kebun anggur adalah kerajaan surga, dan pekerja-pekerja yang ada di sini diibaratkan sebagai kita, saudara, orang yang percaya. Nah, saudara, di sini kita melihat tuan rumah dikatakan berinisiatif untuk mencari, memanggil pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Tuan rumah mencari pekerjanya pada pagi hari untuk bekerja pada saat itu. Kalau kita melihat di sini, saudara, sebelum pekerja itu bekerja di kebun anggur, tuan rumah dan pekerjaan itu sudah sepakat, saudara. Sepakat, saudara, tuh ngapain? Sudah sepakat untuk membayar upah sehari sebanyak 1 dinar, ya. Kalau konteks itu, saudara-saudara tahu ya, kalau upah sehari, upah sebanyak 1 dinar itu adalah upah yang umum diberikan kepada pekerja pada saat itu dalam 1 hari. Jadi, saudara, upah itu untuk biaya selama hidup 1 hari. Dan tuan rumah, saudara, berkata akan memberikan apa yang pantas. Nah, setelah mereka sepakat, saudara, ya, barulah si pekerja itu bekerja di kebun anggur itu. Nah, saudara, pekerja yang pagi-pagi benar bekerja di kebun anggur adalah angkatan yang pertama, saudara, ya, yang bekerja di kebun anggur itu. Tidak disebutkan jamnya, saudara, tapi pada umumnya pagi-pagi, saudara, dimulai sekitar bekerja jam 6 pagi. Lalu, saudara, setelah itu kita melihat si tuan rumah itu mencari lagi, saudara, angkatan yang kedua, udah jam 9. Kemarin ini orang yang mau cari tempat orang untuk bekerja lagi. Dan dia melihat, saudara, ada orang-orang lagi menganggur di pasar. Dan tuan rumahnya berinisiatif cari mereka, ayo masuk, yuk kerja. Dan mereka dapat pekerjaan. Lalu, yang ketiga, saudara, ya. Angkatan ketiga, saudara, jam 12 ada angkatan yang ketiga. Dan juga ada angkatan yang keempat jam 3 petang, saudara. Padahal waktu itu, saudara, sudah mau selesai, ya sudah
sudah mau selesai jam kerjanya, tetapi tuan rumahnya pada saat itu saudara masih mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di ladangnya. Maka saudara ketemulah angkatan yang terakhir nih, saudara, angkatan yang kelima. Tuan rumah ini berkata kepada orang-orang ini, "Hei, mengapa kamu menganggur-nganggur saja sepanjang hari?" Bayangkan, saudara, sudah banyak pekerja-pekerja yang sudah bekerja dari pagi-pagi sekali. Ini sudah mau jam 5, ya sudah mau selesai waktunya untuk bekerja. Tapi dia masih belum bekerja. Nah, saudara, akhirnya orang ini menjawab, karena tidak ada yang mengupah mereka. Ya, nggak ada yang mau meng-hire mereka. Ya, angkatan yang terakhir ini yang. Lalu mungkin, saudara, orang ini tidak mau meng-hire mereka, mengupah mereka, saudara, mungkin karena skill mereka terbatas, ya. Mungkin berbeda dengan angkatan yang pertama, saudara. Mereka itu mungkin lebih talented, lebih ahli, lebih skill di dalam mereka berkebun. Mungkin lebih gampang dicari. Tapi tuan rumah ini berbelas kasihan, dia memberikan pekerjaan kepada mereka. Nggak lagi hitung-hitungan, ya. Akan rugi, saudara, kalau mereka itu udah mau habis jam kerjanya, tapi tetap mau di-hire untuk bekerja di ladangnya. Nah, saudara, demikian secara ini, saudara, ada 5 angkatan yang kita lihat, saudara, yang bekerja di kebun anggur tuannya. Angkatan pertama, ya kita bilang jam 6 pagi, angkatan kedua jam 9, angkatan ketiga jam 12, angkatan keempat jam 3, angkatan kelima, yang terakhir yaitu jam 5. Mereka semua tadinya menganggur, nggak ada kerjaan. Tetapi karena belas kasihan tuannya ini begitu baik, cari mereka satu persatu, ya. Akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan dan mereka mendapatkan upah. Nah, saudara, ini adalah anugerah Tuhan. Ketika mereka kelima ini dapat bekerja di ladang tuannya. Nah, saudara, ketika mereka sudah selesai bekerja, malam tiba dan sudah waktunya di mana mereka itu mendapatkan upah mereka. Pemilik kebun anggur membagikannya, bukan dari urutan yang pertama, ternyata dari urutan yang terakhir dulu, dari angkatan yang kelima, saudara. Terus sampai dari angkatan kelima sampai yang terakhir adalah angkatan yang pertama. Ketika dibagikannya upah itu, saudara, masing-masing mendapatkan 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Dari yang paling datang pertama sama paling terakhir semua sama. Nah, orang angkatan yang pertama menyangka bahwa dia akan mendapatkan jauh lebih banyak dong daripada angkatan yang terakhir. Apalagi yang terakhir itu lebih banyak daripada angkatan-angkatan lainnya. Tapi nyatanya si tuan ini memberikan dia juga 1 dinar. Bayarannya sama dengan angkatan yang terakhir yang bekerja 1 jam saja. Nah, saudara, angkatan yang pertama ini protes dong, protes, tidak menerima dan iri dengan angkatan yang terakhir. Karena dia sudah capek-capek bekerja pagi-pagi, bekerja sudah suntuk berat, ya, karena terik matahari sampai malam. Sedangkan yang terakhir bekerja hanya terakhir 1 jam saja dan upahnya sama. Wah, protes, saudara, marah. Nah, saudara, bayangin aja, saudara, kalau kita ada di posisi di angkatan pertama, saudara, yang kerja udah begitu lama, ya. Nah, saudara, kita udah bekerja dari pagi sampai malam. Jelas-jelas hitungan jamnya, hournya, working hournya jauh lebih banyak. Hitungannya lebih dari 9 jam. Ya, masa digajinya sama dengan bekerja 1 jam saja? Wah, saudara, nggak adil kan, ya? Ini kan dibayarnya mestinya overtime kan? Overtime jauh lebih mahal. Dan Bapak saudara, saudara kita apalagi yang tinggal di Amerika, saudara tahu sekali, saudara, kalau udah overtime, saudara pasti dibayar lebih gitu ya, harus adil gitu ya. Tapi saudara, Bapak Ibu kalau perhatikan di awal, saudara, dalam bagian tadi, dikatakan sebelum mereka bekerja, apa katanya? Mereka telah bersepakat dahulu, saudara. Sepakat dulu untuk diupah sebanyak 1 dinar per hari. Di mana upah itu cukup untuk kebutuhan mereka sehari. Dan itu diberikan kepada semua yang bekerja pada saat itu. Diberikan 1 dinar per hari. Ada kesepakatan antara tuan dan pekerjanya diberikan sebesar 1 dinar. Nah, Bapak Ibu Saudara, dapat kita pelajari di sini, Saudara. Bukan masalah berapa banyak profit yang didapatkan atau hitung-hitungan berapa lama kita bekerja. Saudara, ketika pekerja-pekerja itu saja bisa mendapatkan pekerjaan, wah, itu anugerah bukan? Bisa bekerja sudah bersyukur.
Karena jika tuan rumah tidak mencari mereka, maka mereka tidak mendapatkan pekerjaan dan mereka menganggur. Justru tuan rumah ini adil, murah hati kepada semua pekerjanya. Tuan rumah ini juga penuh dengan belas kasihan, maka semua dapat bekerja di ladang tuannya. Dan upah yang diberikan oleh tuannya adalah sepenuhnya dari hak dari tuan tersebut. Nah, saudara, kalau kita membawa konteks kita, ya, kalau kita membawa aplikasi, saudara, dari bagian ini, saudara, kita pikir, saudara, bahwa kita ini harus bersyukur, saudara, karena kita ini menjadi anak-anak Tuhan. Dan, saudara, Tuhan Yesus telah menebus kita, saudara. Kita ini dibenarkan, kita menjadi anak Tuhan, dan itu adalah anugerah terbesar, saudara. Dan kita menjadi keluarga besar Tuhan, saudara. Dan itu adalah anugerah, saudara. Dan saudara, bagi kita yang sudah Tuhan tebus, saudara ya, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita saudara tidak hanya santai-santai saja, saudara, sambil Tuhan memanggil kita. Tuhan mau untuk kita juga bekerja melayani Tuhan, saudara. Tidak hanya saudara harus di dalam konteks gereja. Kita bisa bekerja buat Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam tempat kerja kita. Bekerja melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara, untuk dapat melayani Tuhan itu adalah satu anugerah Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang layak, saudara. Tapi Tuhan mau mencari kita. Tuhan mau melayakkan kita. Tuhan mau memakai kita yang mungkin begitu terbatas, begitu lemah. Tapi Tuhan mau pilih kita, saudara, untuk dapat bekerja di ladangnya, saudara. Nah, saudara, dari bagian ini, saudara, kita mau belajar untuk rendah hati. Ya, jangan seperti angkatan yang pertama. Sering sekali kita menjadi seperti angkatan yang pertama. Aku ini yang pertama, aku yang terdahulu, yang terbesar, yang seharusnya mendapatkan lebih banyak. Dan orang berpikir saudara yang terakhir itu ya udah yang menjadi terakhir. Saudara, kalau di dalam konteks gereja, saudara, bisa kita bilang seperti ini. Aku ini udah lama jadi orang Kristen loh. Udah berpuluh-puluh tahun. Aku ini sudah lama pelayanan. Aku lebih ngerti daripada yang baru-baru ini, yang junior-junior mungkin. Aku sudah lama di gereja dari awal-awal mungkin. Jadi aku ini lebih senior, aku ini punya posisi, punya senioritas. Nah, saudara, kita bisa terjebak, saudara, seperti angkatan yang pertama, saudara. Bisa saja terjebak, bukan dibilang yang pertama adalah yang terbesar. Nah, saudara, kita nggak perlu jauh-jauh, saudara. Murid-murid saja, murid-murid Tuhan Yesus, sering berkelahi, sering bertengkar. Apa ngapain saudara bertengkarnya apa? Permasalahan ini saudara. Who is the greatest? Siapa yang terbesar di antara mereka? Di antara murid-murid siapa yang terbesar? Nah, Bapak saudara, kalau kita berpikir seperti itu, nah kalau kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, hanya untuk keuntungan diri kita sendiri saja, saudara, kita lupa, saudara, bahwa Tuhan adalah kepala gereja, saudara. Kita lupa bahwa kita hanyalah pekerja-pekerja saja. Bahwa untuk dapat bekerja di ladang Tuhan itu sudah anugerah. Saudara, semua pekerja dari yang pertama sampai yang terakhir, Tuhan memandangnya sama. Kita sama-sama bekerja dan sama-sama mendapatkan upah, yaitu hidup yang kekal. Kita harus ingat bahwa Tuhan harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Bukan aku semakin besar dan Tuhan semakin kecil, saudara. Oleh karena itu, saudara, marilah kita tetap terus rendah hati. Ya, kita perlu bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita dipilih menjadi anaknya. Kita telah mendapatkan penebusan. Dan kita bisa melayani Tuhan. Pada saat ini, saudara, saya ingin mendorong saudara untuk tetap terus melayani Tuhan. Melayani Tuhan, saudara, adalah satu anugerah terbesar, saudara, Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memilih kita dan Tuhan memberikan kita karunia rohani bagi kita, saudara, bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, saudara, mari kita tetap rendah hati dan tetap semangat di dalam kita melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan pada malam hari ini telah kami dengar. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menebus kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan kami telah terpanggil untuk melayani-Mu di dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja-Mu.
Kami rindu ya Tuhan agar hidup kami persembahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Kau boleh melayakkan kami ya Tuhan, dan Kau pakai hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolonglah kami itu dapat melakukannya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita sama-sama menaikkan satu lagu penyembahan. You are my hiding place. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang bulan Januari 2024, Saudara. Saudara, tak terasa bukan secara waktu begitu cepat berlalu dan kita sudah di akhir bulan Januari dan kita akan memasuki bulan Februari. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas anugerahnya, penyertaannya, bersyukur untuk keluarga Saudara, bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk pekerjaan yang telah Tuhan berikan. Dan bersyukur Saudara untuk negara di mana kita tinggali pada saat ini. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari demi hari Kau telah memelihara kami. Kami bersyukur karena Kau telah menyertai kami sampai kepada akhir dari bulan Januari ini.
ada banyak tantangan dan kesulitan, kami bersyukur karena Engkau beserta dengan kami, dan Engkau membuka jalan ya Tuhan. Kami juga bersyukur itu untuk keluarga kami, Kau boleh memelihara mereka satu persatu. Kami juga bersyukur untuk kesehatan kami sungguh bersyukur juga untuk pekerjaan kami. Engkau mencukupkan apapun yang kami perlukan. Kami sungguh juga bersyukur ya Tuhan, untuk negara di mana kami tinggal pada saat ini. Bersyukur untuk negara Amerika, bersyukur untuk para pemerintah, untuk presiden. Kami bersyukur untuk kesejahteraan di negeri ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas banyaknya berkat yang berlimpah di dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saudara kita mau berdoa untuk jemaat, untuk dapat tetap teguh di dalam iman, dan dijauhi saudara dari segala godaan-godaan yang ada. Dan juga yang kedua saudara, kita mau berdoa untuk setiap jemaat, agar hidupnya mereka tetap hidup mengikut Tuhan, kebenaran firman Tuhan, agar tetap disiplin rohani, jauh dari segala mara bahaya dan juga segala godaan. Mari saudara kita berdoa akan dua hal ini untuk setiap jemaat dan juga untuk setiap diri kita. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap diri kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan sungguh kami terus boleh semakin diteguhkan oleh firman-Mu. Kami mau rindu ya Tuhan untuk setiap hari kami boleh terus dekat kepadamu, dan kami boleh menjadikan-Mu yang terutama di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan agar Kau jauhkan dari segala godaan-godaan yang ada, Kau jauhkan kami ya Tuhan dari segala mara bahaya, dan ajar kami Tuhan untuk selalu memprioritaskan Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam apapun yang kami lakukan. Kami mau tetap teguh beriman kepadamu. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, kami mau berdoa bagi setiap kami ya Tuhan, agar kami tetap hidup ya Tuhan, mengikuti kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan, tapi kami mau terus ya Tuhan, bersandar akan kebenaran firman-Mu yang pasti. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa seorang untuk anggota keluarga kita, khususnya saudara yang belum mengenal Tuhan, yang mungkin jauh dari Tuhan, mungkin pada saat ini mungkin ada juga yang tidak ke gereja kembali, saudara. Kita mau berdoa, saudara, bagi mereka. Tuhan kiranya boleh menjamah hati mereka, Tuhan boleh menolong kita, agar kita terus berdoakan bagi mereka, saudara. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk setiap kita, saudara. Kiranya Tuhan boleh memakai diri kita untuk menjadi saksi bagi Kristus di dalam tindakan dan perbuatan kita, saudara, khususnya bagi dalam keluarga kita, tempat pekerjaan kita. Tuhan boleh memakai hidup kita sehingga orang-orang dapat mengenal akan Tuhan. Mari kita doakan akan dua hal ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk anggota keluarga kami, khususnya bagi mereka yang jauh dari Tuhan, yang belum mau membuka hati untuk mengenal-Mu, dan kami mau berdoa bagi mereka ya Tuhan, agar Kau sungguh boleh mencelikan mata rohani mereka. Kami mau berdoa Tuhan bagi keluarga kami, mungkin bagi anak-anak kami, bagi cucu kami yang pada saat ini hidup jauh dari-Mu. Tuhan, Kau sering boleh melawat mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh bertobat, sehingga mereka boleh mengenal-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu melalui hidup kami, lewat tutur kata, tindakan, kebaikan, tindakan kami Tuhan, kami rindu agar sungguh Engkau boleh memakai seluruh hidup kami, boleh menjadi saksi-Mu, dan kami boleh memancarkan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh anggota keluarga kami yang belum percaya dapat percaya kepadamu dan boleh menerima Kristus dalam hati mereka. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Mari kita serahkan, saudara, bagi jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Mereka yang terbaring di rumah, mereka yang mungkin tidak bisa datang ke gereja, mungkin mereka sedang mengalami kelemahan iman. Kita doakan bagi mereka, saudara, bagi jemaat atau anggota keluarga kita, Tuhan kiranya sendiri yang boleh menolong mereka. Kita doakan juga, saudara, bagi mereka yang menjaga, yang take care orang sakit, saudara. Nah, saudara, orang yang take care orang sakit juga, saudara, perlu didoakan, terus diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Kita mau berdoa, saudara, bagi saudara mungkin ada jemaat yang saudara kenal, kita sebutkan nama mereka, dan kita doakan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini, yang mereka sedang mungkin terbaring di rumah, dan juga tidak dapat ke gereja. Mungkin beberapa dari mereka
Tuhan Kau terus boleh kuatkan iman mereka, sehingga mereka boleh sepenuhnya percaya kepadamu, dan boleh bersandar kepadamu di dalam situasi tidak mudah seperti ini. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh menjamah memulihkan tubuh mereka yang sedang sakit. Engkau sering boleh menyertai mereka satu persatu. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga atau mungkin ada teman mereka yang menjaga yang sedang sakit ini. Kami berdoa Tuhan Kau sudah boleh memberikan kekuatan, kesabaran bagi mereka ya Tuhan. Kau boleh sertai bagi setiap keluarga kami, atau mungkin jemaat kami yang sedang sakit. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mau berdoa bagi setiap pengurus. Minggu lalu saudara kita bersyukur saudara ada pelantikan pengurus dan juga pelantikan diaken. Kita mau berdoa tuh kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pengurus, hamba Tuhan, majelis, diaken. Tuhan boleh memberkati dalam setiap pelayanan yang ada, boleh menjadi berkat bagi jemaatnya, khususnya bagi gereja ICLA. Kedua, saudara kita mau berdoa, saudara bagi mereka yang baru saja menerima baptisan, saudara ada yang namanya Annalyn, saudara, dan juga ada juga atestasi, saudara Ansley. Kita mau berdoa bagi mereka, saudara, Tuhan boleh memberkati pertumbuhan iman mereka terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan, boleh mengenal Tuhan, boleh semakin dalam lagi, dan boleh memakai hidupnya untuk melayani Tuhan. Mari kita doakan akan dua hal ini. Kami mau berdoa Tuhan bagi gereja ICLA, dan gereja ini adalah milik-Mu, dan Kau adalah kepala gereja, dan kami adalah gereja-Mu, dan kami mau serahkan untuk gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi setiap pengurus, hamba Tuhan, majelis, diaken semua yang melayani Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberkati pelayanan-pelayanan mereka ya Tuhan, di dalam setiap yang sudah dipercayakan. Kau sendiri boleh memberikan hikmat bijaksana, sehingga Tuhan boleh berbuahkan hasil, dan setiap jemaat-Mu boleh bertumbuh. Kau boleh memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan kerohanian mereka. Kami berdoa dan juga bersyukur untuk bagi saudara-saudara kami yang menerima baptisan juga atestasi. Kami khusus berdoa bagi Annalyn yang baru saja menerima baptisan, dan juga untuk Ansley. Dan kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati pertumbuhan iman mereka. Mereka terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan, boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan Kau boleh memakai kehidupan mereka boleh menjadi saksi-Mu bagi dunia ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Kau telah mendengar suruhan doa kami, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Mari saudara kita doakan untuk pelayanan dalam minggu ini. Kita doakan untuk Ibu Yung yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam Kebaktian Bahasa Indonesia, dan juga untuk penginjil simultane dalam Kebaktian Bahasa Inggris. Tidak lupa kita doakan untuk kebaktian Sunday School saudara, dari anak-anak sampai yang dewasa. Tuhan kiranya boleh memberkati setiap kebaktian yang ada. Kita doakan untuk para hamba Tuhan yang mempersiapkan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita terus doakan saudara agar tetap Tuhan terus boleh memberikan kerinduan untuk jemaat melayani dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau serahkan Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami mau berdoa bagi Ibu Yung. Kami berdoa bagi Bapak Samuel Tande dalam segala persiapannya. Kau boleh mengurapi hamba-Mu, boleh memakai hamba-Mu ya Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam segala persiapannya yang Kau sendiri boleh memberkati. Sehingga ya Tuhan firman-Mu dapat dibawakan pada minggu ini, dapat memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, terus diberikan kerinduan untuk semakin dekat kepadamu, terus boleh bertumbuh secara rohani, dan juga terus semangat di dalam melayani. Engkau sendiri boleh memberkati gereja-Mu. Tidak lupa kami juga mau berdoa bagi Sunday School, untuk guru-guru Sunday School, untuk anak-anak yang datang. Kami rindu ya Tuhan, agar sungguh setiap anak-anak mereka boleh bertumbuh mengenal Tuhan dari sejak masa kecilnya Tuhan, dan mereka terus bertumbuh beriman teguh sampai mereka dewasa nanti. Kami mau serahkan bagi gereja-Mu ICLA hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Kita berdoa saudara bagi negara ini. Kita terus doakan bagi para pemimpin saudara yang telah Tuhan pilih dan panggil. Kita terus doakan agar diberikan hikmat bijaksanaan, dan doakan juga saudara agar Tuhan boleh menempatkan pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang Kristen saudara di dalam posisi strategis negara saudara, sehingga memberikan impact yang baik bagi negara ini. Kita terus juga mau doakan saudara untuk pelindungan bagi negara ini, pendidikannya saudara, untuk kesejahteraan rakyat dan juga keadilan bagi seluruh rakyat Amerika. Mari kita doakan akan dua hal ini. Kami mau serahkan negara Amerika ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi para pemimpin di dalam jajaran pemerintahan.
mereka yang ada di dalam posisi kepemimpinan. Tuhan, Kau sering boleh memberikan hikmat bijaksana ya Tuhan, sehingga ya Tuhan negara ini tetap di dalam keadaan yang jalan sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami mau terus berdoa, kami rindu ya Tuhan ada banyak pemimpin rohani, banyak orang-orang Kristen juga yang ada di dalam negara ini. Dan kami rindu ya Tuhan Kau boleh menempatkan bagi mereka ya Tuhan di dalam posisi-posisi strategis di negara ini sehingga dapat memberikan impact-impact yang baik bagi negara ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perlindungan di negara ini. Kau terus senantiasa boleh melindungi dan juga pendidikan di negara ini terus boleh memberikan kualitas pendidikan yang baik yang baik bagi negara ini. Juga untuk kesejahteraan rakyat dan juga kehadiran seluruh rakyat di Amerika. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen yang ada di negara ini sehingga Kau boleh membangkitkan mereka Tuhan, iman mereka terus boleh bertumbuh mengasihi Tuhan dan tidak berjalan sesat, tapi mereka tetap terus mengikuti kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan negara Amerika hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Terakhir, saudara, kita mau berdoa, saudara, untuk children's education, saudara. Khusus, saudara, bagi pendidikan anak, saudara, di negara-negara yang mungkin sulit, saudara, untuk menerima edukasi. Negara-negara yang miskin atau mungkin negara-negara yang terbelakang, saudara. Ada banyak, saudara, dari anak-anak, saudara, yang sangat sulit sekali untuk mendapatkan guru, saudara, atau mungkin mendapatkan bahan-bahan atau buku-buku pendidikan, saudara. Kita mau berdoa, saudara, bagi mereka, saudara, kiranya Tuhan terus boleh membuka jalan dan memberikan kebijaksanaan, mereka dapat diberikan pendidikan yang baik. Kita mau berdoa, saudara, bagi iman, bagi anak-anak, saudara. Mungkin bagi mereka yang tidak accessible, saudara, bagi mereka yang latar belakang sangat miskin, sangat sulit, saudara, mungkin yang kesulitan di negaranya. Kita doakan mereka pun juga dapat mendengar berita Injil. Kita doakan akan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi anak-anak yang berada di dunia ini yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang baik. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, bagi mereka yang mengalami kesulitan, mungkin dengan secara finansial saja mungkin mereka begitu sulit sekali. Negara-negara yang miskin, mereka yang jauh sulit mendapatkan akses pendidikan yang baik. Kami mau serahkan ya Tuhan, Engkau boleh membuka jalan, boleh menolong ya Tuhan untuk setiap mereka ya Tuhan, anak-anak boleh mendapatkan pendidikan yang baik, boleh mendapatkan buku-buku pendidikan yang baik, mendapatkan guru-guru yang dapat mengajar mereka sehingga mereka boleh diberikan hikmat bijaksana. Kami serahkan juga ya Tuhan bagi mereka yang terpencil, mungkin di suku-suku terpencil. Kami berdoa Tuhan untuk iman mereka agar sungguh Injil dapat diberitakan dan mereka dapat mengenal akan Tuhan. Kami merindu ya Tuhan agar mereka boleh mendapatkan keselamatan dan mereka boleh percaya dan mengenal-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan dunia ini khusus bagi anak-anak yang mengalami kesulitan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tidak terus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita mau membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa pribadi. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk seluruh pergumulan kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau senantiasa boleh menyertai sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Kami mau serahkan kepada Tuhan, kami mau serahkan segala kekhawatiran kami, dan kami mau percayakan kepada Tuhan yang memelihara. Tuhan adalah keselamatan kami. Terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tiba di bagian akhir dari kebaktian doa malam hari ini. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita akan menutup kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik Bapak Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita tetap terus hadir dalam kebaktian doa secara online. Kiranya Tuhan terus boleh memberkati kita dan juga memberikan pertumbuhan rohani bagi kita. Sampai ketemu hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. There are moments on our journey following the Lord, where God illumines every step we take. There are times when circumstances makes perfect sense to us, as we try to understand each move He makes. When the path grows
clouds surround us and the rain begins to fall, the cold and lonely winds will cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Bow the knee, trust the heart of your Father when He answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee.